dengan RCI Channel. Aku lagi sarapan ini tanggal merah Hari Raya Waisak. Mengawali pagi hari dengan sarapan di McDonald bersama Susi Gemoy. Nah, aku hari ini agendanya mau titip koper di Mongkok. Habis itu ada temen ngajak ketemuan ya, tapi belum pasti sih. Kalau rajin ya nemuin, kalau males ya duduk aja di sini. Menu kita udah datang ya guys. Ini tuh makan hamburger. Sarapan, menu sarapan. Kalau menu sarapan adanya ya cuman ini aja ya guys. Sebenarnya banyak pilihan sih, ada pancake, ada apa, cuman kita milih yang asin, jangan yang manis-manis karena kitanya udah manis. Suara aslinya aku hilangin ya teman-teman, karena berisik banget di McDonald pagi-pagi tuh ya. Semoga teman-teman tidak bosan ya mendengar aku nyeloteh terus-terusan dengan vlog sederhana aku yang isinya cuman makan-makan ya. Terima kasih banget buat teman-teman yang selalu setia menyimak, menonton. Aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Ini aku sama Susi yang ngobrol ngalur ngidul gitu ya teman-teman. Kita sempat ngomongin kecelakaan yang ada di Subang itu ya. Aku sebagai seorang ibu yang membayangkan ya, membesarkan anak sampai 18 tahun itu penuh perjuangan, banyak sekali kenangan, suka duka ya. Kita tuh nungguin anak lulus, kemudian anak kita udah lulus tuh bangga banget. Di acara kelulusannya malah pergi untuk selamanya ya, itu tuh kayak hancur banget sih ya. Bener, aku ikut merasakan banget, kayaknya tuh ikut menyayangkan gitu ya. Begitu banyaknya nyawa kok itu apa namanya, mobilnya kok nggak dicek dulu gitu. Udah tahu mobilnya rusak sempet dibetulin kok ya masih jalan lagi gitu. Kayaknya nyawa manusia kok dibikin main-main. Tapi ini cuman opini aku ya. Aku nggak menyalahkan supir ataupun siapapun di sini. Aku cuman sebagai seorang ibu, sebagai orang tua tuh kayak ikut berduka gitu ya, ikut merasakan yang dirasakan oleh para orang tua korban gitu ya. Kemudian di sini aku sama Susi juga menyinggung masalah Vina gitu ya, almarhumah Vina yang kasusnya semakin liar, melebar kemana-mana gitu ya. Ada yang bilang 8 orang itu korban salah tangkap, makanya mereka tidak mengenal ketiga orang DPO ini, karena ibaratnya puzzle mah ini gambar yang berbeda gitu. Jadi polisi tuh asal ada tersangka aja gitu, asal nangkep orang aja gitu. Yang penting netizen diem, tersangkanya udah ketangkep. Padahal yang 8 orang ini itu tuh bukan mereka, katanya begitu ya teman-teman. Ini bukan itu ya, bukan yang sebenarnya. Ini tuh cuma desas-desus, ada yang bilang begitu ya. Dari penjelasan aku melihat satu podcast gitu ya, dari penjelasan pengacaranya kedua korban yang namanya Sudirman dan juga Saka Tatal yang udah bebas 4 tahun yang lalu itu ya. Katanya Saka Tatal tuh dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan itu. Katanya disetrum, diinjek, ditendang, dipukulin sama polisi itu supaya dia mengakui sesuatu perbuatan yang tidak pernah dia lakukan katanya. Karena pada malam kejadian itu dia sedang ada di rumah dan banyak sekali anggota keluarga dan teman-temannya yang menyaksikan gitu ya. Kembali lagi aku nggak tahu ya yang mana yang benar, yang mana yang salah ya, karena teman-teman mungkin udah pada lihat cerita di filmnya kan nggak kayak gitu ya, bahwa polisi tuh mulai melakukan penyelidikan tuh karena temennya Vina yang kesurupan itu. Kemudian polisi mulai mengecek anggota geng motor yang biasa mangkal di situ, dan dari HP mereka kemudian ada chattingan yang menunjukkan bahwa memang mereka itu pelakunya gitu ya. Jadi aku nggak tahu kebenarannya yang mana ya. Di TikTok sendiri udah rame banget ya teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu, silakan lihat aja itu YouTube-nya Jejak Backpacker gitu ya. Di situ tuh dijelaskan secara detail gitu ya, kenapa mereka sampai mencurigai akun-akun Facebook dan akun Instagram para pelaku ketiga DPO ini ya, yang kalau dihubung-hubungkan gitu ya, Masya Allah, kejadiannya 8 tahun yang lalu. Bagaimana bisa ya kok mereka tuh sampai maksudnya tuh bener-bener nyambung gitu. Penelitian netizen itu bener-bener Masya Allah ya. Bahkan ada seorang yang sempat terhubung dengan yang namanya Linda ini, dan si Linda ini bercerita, katanya si Linda ini selama 8 tahun itu hidupnya tuh terancam gitu, karena anggota geng motor kan
banyak nih anggotanya dan mengatasnamakan solidaritas, mereka ini terus mengancam kalau teman-temannya pada ketangkap semua ke polisi, mereka menganggap yang bersalah di sini tuh Linda karena polisi kan bertindak karena Lindanya kesurupan, sedangkan Linda sendiri merasa menjadi korban karena apa? Suaranya viral, sedangkan keluarga Vinanya tuh tanpa izin gitu. Baik polisi ataupun keluarga Vina tuh nggak minta izin dulu, boleh nggak nih difilmkan. Sekarang kan semakin viral lagi tuh ya. Jadi si Linda ini sedang sembunyi juga, sedangkan 6 tahun yang lalu pun dia udah sembunyi gitu ya. Katanya selama 2 tahun menghindari sampai suasana ini kasusnya itu benar-benar sepi, dan baru sepi berapa tahun sekarang rame lagi gitu. Jadi menurut Linda ini dia tuh merasa terancam lagi gitu ya. Sedangkan polisi maupun pihak dari keluarganya Vina juga nggak minta izin gitu bahwa suara itu akan diviralkan lagi. Sedangkan tadinya persetujuan awalnya suara itu hanya sebatas buat ke penyidik saja gitu ya. Ya kalau aku jadi Vina, kalau aku jadi Linda juga sangat merasa tersiksa ya. Kata dia, aku juga sama tersiksanya seperti Vina, cuman bedanya aku nggak sampai mati aja katanya gitu. Ya Allah gitu ya. Aku nih sedang duduk di taman kecil ya teman-teman. Tadi aku udah sampai di Mongkok, udah nitipin koper aku. Sebenarnya koper aku tuh cuman ada satu ya teman-teman. Cuman tuh karena boarding aku nantinya lantai 8 dan gak ada liftnya, jadi aku nggak mau repot ya. Kebayang gak sih tempatnya sempit, kemudian aku harus naikin koper, beratnya bukan main ya, lantai 8 nggak ada liftnya. Terus nanti kalau mau pergi ke rumah majikan harus nurunin. Aduh aku tuh nggak banget ya, mending aku buang duit gitu. Jadi udah aku titipin kopernya. Makannya pakai tangan, nggak dikasih sarung tangan itu orang, nggak dikasih sumpit. Asin. Biasanya masakannya orang Hongkong tuh tawar, ini kok asin. Aku sendirian ya teman-teman, karena Susi tadi pagi tuh menemani aku sarapan. Dia itu nggak libur, dia cuma nemenin aku sarapan doang. Kemudian dia lembur karena neneknya akan pulang dari Cina hari ini. Udangnya perutnya nggak dibelah. Saya di sini kalau hari Minggu sepi begini juga ya? Apa karena hari biasa? Di sini sepi. Di mana? Oh, jalan ke sini. Oh. Oh iya tah. Oh, kirain karena hari biasa. Oh, tapi lesehannya di sana. Oh iya. Oh iya. Oh iya nanti. Oh iya ya. Taman apa ini namanya? Aku baru pertama kali nih. Padahal aku kerja di sini. Biasanya di taman sana yang deket laut. Iya. Nah kalau pengen makan, kalau beli makanan di mana? Oh, iya. Oh iya nanti. Aku 7. Oh iya, makasih Teh ya. Oke. Ya. Ya. Orang itu tergantung kitanya ya. Kalau kitanya nggak mau menyapa, nggak mau menegur ya orang mungkin akan diem aja karena sungkan ya, bukan karena sombong. Kalau kitanya negor duluan, nanya apa, kan orang tuh ramah banget tuh tadi tuh ya. Coba kalau akunya diem aja ya mungkin mereka juga segen mau ngajak ngomong. Aku tuh tipe orang yang gak mudah bersosialisasi gitu. Mulutnya tuh mahal. Mau ngajak ngomong duluan tuh takutnya disautin, nggak pede aja, nggak biasa gitu.
Baiklah teman-teman, videonya saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat yang selalu menyimak sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Malam harinya aku makan aulamin atau mie daging sapi ya guys. Ini tuh satu porsi udah aku makan separuh, kenyang banget, jadi kayak nggak habis. Karena tadi siangnya makan nasi banyak ya. Ini tuh rencananya tuh mau makan sama Susi, tapi Susinya nggak jadi datang. Kalau tahu Susinya nggak jadi datang sih aku tuh ya makan yang ringan-ringan aja, kayak beli roti atau beli apa gitu. Karena tadi siangnya udah makan banyak, jadi itu masih kayaknya nggak lapar-lapar banget gitu. 雲吞我早餐rồi